Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu negara paling menarik di Amerika Selatan, Argentina. Negara yang dikenal dengan tarian tango, pegunungan Andes, sepak bola, dan tokoh-tokoh besar seperti Lionel Messi hingga Che Guevara. Tapi di balik pesona budaya dan keindahan alamnya, Argentina menyimpan sejarah panjang yang penuh dengan perjuangan, kolonialisme, revolusi, hingga kudeta militer. Yuk, kita mulai dari awal. Sebelum bangsa Eropa datang, wilayah yang kini kita kenal sebagai Argentina telah dihuni oleh berbagai suku pribumi. Di bagian barat laut, suku Diaguita membentuk masyarakat pertanian yang maju. Di selatan, ada suku Mapuche, sedangkan di kawasan utara, suku Guarani hidup dengan tradisi dan bahasa mereka sendiri. Kehidupan masyarakat asli ini berjalan damai selama ribuan tahun hingga datangnya bangsa asing dari seberang lautan. Penjajahan Spanyol, abad ke-16. Penjelajah Spanyol, Juan Díaz de Solís, menjadi orang Eropa pertama yang tiba di wilayah Argentina melalui sungai Rio de la Plata. Namun, eksplorasi lebih dalam ketika Pedro de Mendoza mendirikan pemukiman yang kemudian dikenal sebagai Buenos Aires. Namun, kota itu sempat ditinggalkan karena serangan suku pribumi. Selama masa penjajahan, Argentina menjadi bagian dari Kekaisaran Spanyol, tepatnya dalam wilayah administrasi Viceroyalty of Peru, dan kemudian Viceroyalty of the Rio de la Plata. Namun, Spanyol tidak terlalu fokus membangun daerah ini karena dianggap kurang menguntungkan dibanding wilayah lain seperti Peru dan Meksiko. Situasi politik di Spanyol memburuk akibat invasi Napoleon dan inilah yang dimanfaatkan rakyat Argentina. Terjadi Revolusi Mei, sebuah pemberontakan yang menyingkirkan kekuasaan kolonial Spanyol dan memulai pemerintahan sendiri di Buenos Aires. Setelah bertahun-tahun perang dan diplomasi, akhirnya pada 9 Juli 1919, Argentina memproklamasikan kemerdekaannya dari Spanyol. Tokoh penting dalam perjuangan ini antara lain José de San Martín, pahlawan nasional yang juga membantu membebaskan Chile dan Peru. Setelah merdeka, Argentina tidak langsung menjadi negara yang stabil. Justru, perang saudara berkepanjangan antara dua kekuatan besar muncul. Unitarios yang menginginkan negara terpusat dan Federalistas yang mendukung otonomi daerah. Tokoh seperti Juan Manuel de Rosas muncul sebagai penguasa diktator dari kalangan federalis. Ia berkuasa selama lebih dari 20 tahun sebelum akhirnya dijatuhkan pada tahun 1852. Baru pada tahun 1862, Argentina berhasil menyatukan negara dengan presidennya yang pertama secara de facto, Bartolomé Mitre. Antara akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Argentina mengalami ledakan ekonomi dan kemajuan luar biasa. Negara ini menjadi salah satu yang terkaya di dunia, berkat ekspor daging dan gandum. Imigran dari Eropa, terutama Italia dan Spanyol, datang dalam jumlah besar. Buenos Aires tumbuh menjadi kota metropolis modern, dan Argentina dikenal sebagai Paris dari Amerika Selatan. Namun di balik kemajuan, ketimpangan sosial tetap tinggi. Kaum buruh mulai melakukan perlawanan, dan ide-ide sosialis serta anarkis pun masuk ke negeri ini. Pada tahun 1930, Argentina mengalami kudeta militer pertamanya. Sejak itu, negara ini memasuki masa penuh gejolak politik dengan pergantian pemerintahan sipil dan militer. Tokoh penting berikutnya adalah Juan Domingo Perón, yang terpilih sebagai presiden pada tahun 1996. Ia didukung oleh kelas pekerja dan istrinya yang karismatik, Evita Perón, yang sangat dicintai rakyat. Kebijakan ekonomi nasionalis dan populis membuatnya populer, tetapi juga menyebabkan konflik dengan militer dan kaum elit. Tahun 1976, militer kembali mengambil alih kekuasaan. Inilah salah satu masa tergelap dalam sejarah Argentina. Pemerintahan militer melancarkan apa yang disebut Dirty War, sebuah kampanye anti-komunis yang menyebabkan hilangnya lebih dari 30.000 orang yang diduga sebagai lawan politik. Mereka disebut Los Desaparecidos, orang-orang yang menghilang. Pada Senin 1982, militer mencoba mengalihkan perhatian publik dengan menyerang Kepulauan Falkland, Malvinas, yang dikuasai Inggris. Perang ini dimenangkan oleh Inggris, dan kekalahan tersebut mempercepat runtuhnya kekuasaan militer. Pada tahun 1983, Raúl Alfonsín terpilih sebagai presiden sipil pertama setelah era militer. Argentina pun kembali ke jalur demokrasi. Namun demokrasi itu tidak lepas dari tantangan. Salah satu krisis paling parah terjadi pada tahun 2001 ketika ekonomi kolaps dan terjadi kerusuhan besar-besaran.
Setelah itu, Argentina bangkit perlahan di bawah kepemimpinan Nestor Kirchner dan istrinya Cristina Fernández de Kirchner yang melanjutkan pemerintahan hingga 2019. Saat ini, Argentina terus berjuang menghadapi inflasi tinggi, utang luar negeri, dan ketidakstabilan ekonomi, meskipun tetap menjadi negara dengan budaya yang kaya, sepak bola yang kuat, dan peran penting di Amerika Selatan. Sejarah Argentina adalah cerminan dari dinamika dunia modern, penjajahan, perjuangan kemerdekaan, revolusi sosial, dan demokrasi yang terus diuji. Di balik keindahan tango dan gemuruh stadion sepak bola, terdapat kisah panjang tentang harapan, pengkhianatan, dan perjuangan tanpa henti dari rakyat Argentina. Jika kalian suka dengan video sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.